VG, selamat datang di VG Podcast bersama saya Ajeng Dwi Putri Santoso dari 10 Asisten Keperawatan SMK Visi Global Banyuwangi. Di episode kali ini kita akan bincang-bincang tentang antibiotik bersama kakak yang ada di depan saya. Monggo kak. Hai Sobat VG, perkenalkan saya Amelia Dwi Utami dari 11 Farmasi SMK Visi Global Banyuwangi. Nah, dulu saya sekolah di SMP Negeri 2 Sempu. Wah, berarti Kak Amel ini asli Sempu ya? Iya Kak, untuk lebih tepatnya saya berada di Desa Gendo, Kecamatan Sempu. Wah, keren. Jadi nih Kak, sebelum masuk ke materi podcast, ingin tahu lebih lanjut tentang Kak Amel, boleh ya Kak? Ya, monggo. Kak Amel kan sekarang sudah kelas 11. Dulu apa alasan kakak masuk ke SMK Visi Global Banyuwangi Prodi Farmasi? Dan kegiatan lain apa yang kakak ikuti di SMK Visi Global Banyuwangi? Nah, jadi selain praktikum farmasi di sekolah ini, saya juga aktif di ekstra tari. Ada kok videonya. Coba deh kalian cek di YouTube SMK Visi Global Banyuwangi. Wah, keren banget Kak Amel. Emang deh panutan anak baru kayak saya. Oke, kita masuk ke materi podcast ya Kak. Iya Kak, boleh. Setahu aku, antibiotik itu ya obat. Namun obat seperti apa sih Kak antibiotik ini? Nah, jadi untuk antibiotik itu Kak Ajeng, itu obat yang digunakan untuk infeksi bakteri Kak. Oh, jadi untuk bakteri ya Kak. Lalu, bakteri itu apa kuman di tempat kotor atau saat kita jatuh lalu ada kotoran, apa itu bakteri Kak? Nah, itu juga bisa disebut bakteri Kak Ajeng. Namun bakteri itu sangat luas Kak Ajeng. Contoh bakteri nih ya, bakteri Shigella itu bakteri yang bisa menyebabkan diare. Terus bakteri Salmonella itu bakteri yang bisa menyebabkan tipes dan bakteri lain sebagainya. Oh, jadi macam-macam bakteri itu banyak ya Kak? Iya. Obat untuk infeksi bakteri itu apa aja sih Kak? Apa cuma salep aja? Nah, jadi Kak Ajeng, obat yang digunakan untuk infeksi bakteri itu tadi itu ada dua macam Kak, oral sama topikal. Nah, jadi untuk yang oral itu obat dalam Kak, yang bisa diminum. Yeah. Misalnya kaplet, tablet, kapsul, sirup. Nah, itu contoh obat oral Kak Ajeng. Nah, jadi yang untuk topikal obat yang digunakan di luar badan, misalnya yang salep itu tadi. Kenapa nih Kak obat antibiotik itu harus dihabiskan? Nah, jadi Kak Ajeng, untuk obat antibiotik yang oral itu memang harus dihabiskan karena agar tidak mengalami resistensi. Nah, untuk yang topikal itu tidak perlu dihabiskan. Kalau sudah sembuh ya sudah, tidak apa-apa. Nah, di sini tuh resistensi itu apa sih Kak? Jadi untuk resistensi itu kekebalan bakteri pada tubuh kita Kak Ajeng. Kalau mau beli obat di apotik, obat antibiotik, apa harus menggunakan resep dokter? Jadi menurut perundang-undangan kesehatan kan antibiotik itu berlogo keras ya Kak Ajeng, berlogo merah dan keras. Nah, itu harus menggunakan resep dokter agar benar. Oh ya Kak, untuk cara penyimpanan antibiotik nih Kak, setauku ya, kan banyak tuh biasanya nyimpen obat di dalam kulkas, itu gimana sih Kak? Nah, jadi ini bukan untuk obat obat antibiotik aja ya Kak Ajeng. Yeah. Nah, jadi ini untuk obat semua ya. Penyimpanan obat di kulkas, misal kayak ibu-ibu kan biasanya eman-eman ya itu ya. Eman-eman, aduh eman-eman ini sirupnya taruh di kulkas aja wes untuk besok lagi. Nah, itu contoh penyimpanan obat yang salah. Nah, jadi untuk yang benar itu Kak Ajeng, penyimpanan obat itu ada di kotak obat. Jika tidak mempunyai kotak obat, silakan disimpan di toples kering, tertutup rapat, yang baik, terhindar dari jangkauan anak-anak dan sinar matahari langsung. Ya, gitu ya Kak. Jadi untuk macam-macam obat antibiotik itu apa aja sih Kak? Nah, contoh yang sering digunakan ya Kak Ajeng itu biasanya amoksisilin, ampicillin, penisilin. Nah, obat itu bukan sering digunakan aja Kak Ajeng, tetapi itu juga aman untuk ibu hamil. Oke, jadi dari sini nih saya paham tentang apa sih antibiotik itu. Nah, jadi
kan Kak Ajeng ini udah paham ya tentang antibiotik. Jadi jangan lupa dibagikan ilmunya ke masyarakat sekitar. Kayak dibilangin ini cara penggunaan antibiotik yang benar itu jadi seperti ini. Apalagi Kak Ajeng dari asisten keperawatan kan ya tadi ya. Iya. Nah, jadi harus sering-sering diskusi tentang kesehatan, yang hasil belajarnya tadi dibagikan ke masyarakat sekitar agar tahu antibiotik itu gimana sih caranya caranya mendapatkannya, caranya nyimpannya itu tadi, cara pakainya itu tadi gimana ya, jadi gitu. Baik Kak, baik, siap, nanti kita diskusi kembali ya Kak. Alhamdulillah juga bisa belajar bareng Kak Amel ini. Baik, sekian PG Podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Amel yang telah hadir di podcast kali ini. Saya Ajeng Dwi Putri Santoso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.